Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Febriani dengan kelas Rek B dengan NPM 251610007 yang akan membahas mengenai terkait ekonomi dan bisnis administrasi serta masalah-masalah yang ada di Indonesia itu sendiri. Mengapa ilmu ekonomi menjadi ilmu yang sangat penting? Karena ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas jumlahnya. Ilmu ekonomi bahkan ada sejak kita kecil, bahkan jauh dari kita lahir sekalipun, sejak pertemuan orang tua hingga mereka proses pernikahan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang tidak bisa kita hindari karena ilmu ekonomi itu sendiri pasti akan bertemu dalam kehidupan sehari-hari, entah dari hal kecil sekalipun. Dari hal kecil sekalipun, ilmu ekonomi seperti contoh itu adalah mandi. Mandi kita perlu menggunakan ilmu ekonomi karena kita menggunakan air, sabun, shampoo, sikat gigi, odol, dan lain sebagainya. Selain itu juga, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang sangat penting untuk jangka panjang. Karena sebagai contoh, ketika kita membeli emas pada sekarang itu sekitar 500.000 akan membuat kemungkinan di kemudian hari ataupun beberapa tahun kemudian menjadi 1 juta rupiah. Dalam hal itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai manusia. Ekonomi dan bisnis erat kaitannya dengan suatu kegiatan operasional suatu pasar. Secara umum, ekonomi bisnis merupakan bidang ekonomi terapan yang berfokus pada berbagai masalah organisasi, pasar, keuangan, hingga lingkungan yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba yang harus dimiliki oleh perusahaan dengan cara apa saja yang dilakukan oleh perusahaan agar mendapatkan keuntungan secara menyeluruh. Ekonomi mikro dan ekonomi makro seperti yang kita tahu bahwa perbedaan yang sangat spesifik dari kedua hal tersebut yaitu terdapat dalam ruang lingkupnya. Ekonomi mikro itu sendiri dengan ruang lingkup yang kecil, sedangkan ekonomi makro dengan ruang lingkup yang sangat besar. Tapi hal tersebut tidak terputus dari ruang lingkup saja. Ada 3 perbedaan dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama itu adalah harga, yang kedua unit analisis, dan yang ketiga adalah tujuan dari analisis. Sedangkan dari harga dalam ekonomi mikro yaitu nilai suatu harga ditinjau pada suatu barang tertentu. Terkait dengan ekonomi makro, nilai harga itu adalah secara agregat ataupun keseluruhan. Yang kedua itu adalah unit analisis. Unit analisis dari ekonomi mikro, ruang lingkupnya itu sangat kecil yang bersifat individual, sedangkan unit ekonomi makro itu adalah menyeluruh seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Yang ketiga itu adalah tujuan dari analisis. Tujuan analisis dari ekonomi mikro itu adalah tentang bagaimana suatu perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya untuk mencapai kombinasi dan keseimbangan yang tepat. Sedangkan dalam ekonomi makro itu adalah tentang kegiatan ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Investasi merupakan suatu alat penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan untuk masa yang akan mendatang. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya itu juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi tersebut dapat berupa permintaan maupun penawaran. Praktik ekonomi hijau bukan muncul tanpa alasan. Alasan dari munculnya ekonomi hijau dan pertumbuhan hijau adalah gerakan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi, ekonomi hijau itu sendiri adalah kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir ekonomi, juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan baik, keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan serta sumber daya alam itu sendiri. Selain itu, kehadiran ekonomi hijau itu sendiri bukan menjadi
pengganti pembangunan berkelanjutan, melainkan penegasan bahwa berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan memastikan manusia hidup dalam model ekonomi yang tepat dan berwawasan lingkungan. Model ekonomi yang dimaksud di sini adalah sebagai ekonomi yang tumbuh dengan berlandaskan pada keadilan sosial dan keadilan geologis, yang artinya tidak menimbulkan degradasi kualitas lingkungan. Contoh dari ekonomi hijau yaitu penghargaan ekonomi hijau untuk UMKM. Bank BRI menerima penghargaan atas penerapan ekonomi hijau melalui layanan keuangan inklusif bagi UMKM yang membantu usaha kecil berkembang tetap ramah lingkungan. Ekonomi biru atau yang kita kenal dengan negara maritim adalah yang mengacu pada sebuah negara yang memiliki luas wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratan. Secara mudahnya, ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang dapat menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya. Misalnya adalah ekonomi biru yang tak terbatas pada sektor perikanan dan budaya air saja, namun dapat dikembangkan menjadi segi pariwisata, transportasi, hingga pertambangan. Salah satu contoh dari ekonomi biru yaitu program inovasi Blue Economy yang didukung UNDP dan pemerintah Inggris yang bertujuan untuk mengembangkan solusi inovatif untuk pertumbuhan ekonomi pesisir yang berkelanjutan, termasuk teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Menurut Badan Pusat Statistik ataupun BPS menyebutkan bahwa Provinsi Lampung menempati peringkat ke-7 dengan provinsi termiskin secara nasional. Menurut salah satu pengamat yaitu Bapak Arief Sugiono, ia menyebutkan hal tersebut tidaklah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah adanya ketimpangan antara pencari kerja dengan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua itu adalah adanya ketimpangan antara skill yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Lampung yang cenderung ke arah agraris dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga itu adalah upah. Upah dalam masyarakat Provinsi Lampung itu jauh dari kata sejahtera. Yang dari hal tersebut kita dapat memberikan solusi atau dapat memberikan saran. Yang pertama itu adalah berupa pelatihan ketenagakerjaan. Yang kedua itu adalah memberikan bantuan dengan orang yang lebih tepat sasaran, karena ketika kita tidak memberikan kepada orang yang tepat sasaran maka akan membuat Provinsi Lampung menjadi lebih miskin. Yang ketiga itu adalah lebih berfokus pada kemampuan-kemampuan ataupun skill yang ada di masyarakat Provinsi Lampung dengan kita menjunjung ataupun lebih difokuskan supaya dari hal tersebut itu dapat menjadi poin plus dalam Provinsi Lampung itu sendiri. Salah satu wilayah yang ada di Provinsi Lampung dengan wilayah termiskin yang itu adalah pesisir barat. Pesisir barat adalah salah satu destinasi wisata yang sangat indah yang ada di Provinsi Lampung. Namun pesisir barat belum seterkenal dengan Lombok. Pesisir barat mempunyai destinasi wisata yaitu pantai yang sangat indah dan juga megah. Tapi dengan keindahan tersebut, di pesisir barat belum adanya pemerataan wilayah yang seringkali yang kita kenal masih di daerah pelosok. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan adanya pelatihan kepada sumber daya masyarakat secara berkesinambungan untuk meningkatkan destinasi wisata tersebut agar lebih dikenal, dengan juga sampai kepada pemerintah setempat agar pesisir barat dapat difokuskan untuk jangka panjang yang akan datang. Pembahasan pertama pada pertemuan pertama itu kami membahas mengenai apa sih itu ekonomi dan bisnis, mengapa pentingnya ekonomi dan bisnis, dan juga ekonomi dan bisnis itu ternyata hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang sangat berguna dari kita kecil hingga kita dewasa, bahkan mengakhiri semuanya sekalipun. Dan juga ada penyinggungan mengenai bahwa hak cipta dalam pembuatan buku itu merupakan hal yang sangat penting, karena kita harus mengapresiasi pada para pembuat buku agar hal tersebut tidak asal dijiplak ataupun tidak asal difotokopi dan juga duplikat.
Pada pertemuan selanjutnya, itu adalah minggu kedua, kami membahas mengenai masalah-masalah yang hangat pada saat itu, yaitu dengan adanya uang yang dari 1.000 menjadi Rp1. Tapi hal tersebut itu tetaplah sama, bahwasanya kalau misal sekarang itu 1.000, bahwa nanti suatu saat itu bakal Rp1, itu nominalnya akan sama, walaupun akan ada pengurangan 0, tapi pendapatan kita juga akan berkurang. Seperti contoh, pendapatan kita sekarang 1.000 dan pendapatan di kemudian hari itu adalah Rp1. Walaupun 1.000 sama Rp1 itu ada pengurangan 0, tapi nilainya itu tetap sama dan itu tidak akan berdampak secara signifikan yang lebih besar. Pada pertemuan selanjutnya, kami mewawancarai pihak galeri yang ada di Universitas Lampung, lebih tepatnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada lantai 2. Dari pertemuan tersebut kami membahas tentang inflasi pada saham modal. Dari saham itu sendiri, inflasi adalah penurunan nilai mata uang yang jika inflasi itu naik, maka permintaan barang masyarakat itu menurun. Masyarakat akan berfokus pada permintaan primer, sedangkan permintaan sekunder dan tersier itu akan menurun. Jadi masyarakat itu lebih berfokus pada primer, sedangkan sekunder dan tersier itu akan berkurang ataupun menurun jika akan terjadinya inflasi. Pada pertemuan selanjutnya, kami juga masih dengan tugas yang sama, yaitu mewawancarai dengan objek yang berbeda. Pada pertemuan kali ini kami mewawancarai yaitu objek bakso Sudimoro yang ada di Satel Universitas Lampung. Pada penelitian tersebut kami membawakan hasil bahwa penjualan bakso itu meningkat ketika mahasiswa sedang beroperasional ataupun sedang berkuliah, ya karena pada penjualan bakso itu sendiri fokus utamanya itu kepada mahasiswa. Dan selanjutnya itu adalah bakso tersebut mengadopsi digitalisasi secara cepat, karena walaupun bakso tersebut tergolong baru dengan bukanya pada tahun 2025 awal, tapi penjualan bakso tersebut sudah cukup besar digitalisasi karena sudah mengadopsi yang namanya GrabFood dan juga ShopeeFood. Selanjutnya itu bakso tersebut juga menerapkan adanya keramahan, karena dengan keramahan tersebut membuat mahasiswa ingin rasanya balik lagi dan juga balik lagi serta merekomendasi kepada orang lain ataupun teman-temannya bahwa dengan penjualan bakso tersebut itu merupakan salah satu trik yang sangat dihargai ataupun yang sangat diinginkan oleh para konsumen. Pada pertemuan terakhir kami membahas tentang masalah-masalah yang lagi terjadi, yaitu mengenai banjir yang ada di Sumatera, terutama yang ada di Aceh. Pada banjir tersebut kami mengemukakan berita bahwasannya terdapat bantuan senilai 4 miliar. Namun bantuan senilai 4 miliar tersebut juga masih terdapatnya kebingungan, karena 4 miliar dalam sejenis bencana itu merupakan nominal yang mungkin terbilang kurang, karena dalam bencana banjir tersebut banyak sekali yang harus diperbaiki. Seperti contoh yang telah kita lihat, yaitu dalam praktik bisnis, di dalamnya itu ada perserakan batang kayu yang membuat adanya bisnis ilegal di dalamnya. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!